Yang buat aku kagum terhadap sistem pendidikan di Malaysia adalah dari Indonesia tidak memenuhi piawaian minimum. Rentetan kasus pencurian motor di Lumajang Kenapa Indonesia ini tak mampu memberantas pungli-pungli ini di dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Dari Indonesia tidak memenuhi piawaian Ini dia, minimum guys. khususnya dalam aspek Kan dah ditolak ya. Gak diterima. Ditolak sebab apa? Dalam penguasaan bahasa aja kita masih kalah jauh. Ya, masih kalah jauh dengan negara-negara lain. Di negara luar ya, penguasaan bahasa English nih sangat diutamakan. Itu dulu aku pernah buat konten ya. Itulah gunanya belajar bahasa English ya. Tapi banyak kalangan-kalangan Konoha marah ya, membanggakan bahasa Konoha ya. Bro, harus kita akui ya, bahasa Inggris nih sangat diperlukan. Di negara-negara luar ya, ambil pembantu saja harus pandai bahasa Inggris ya, apalagi nurse harus menguasai bahasa asing, apalagi mau ditempatkan di luar negeri ya. Bukan sembarangan. Nah, aku setuju ya kalau negara ini menolak cadangan Konoha itu ya, untuk memberikan kerjasama, meminta kerjasama mengantar nurse-nurse dari Konoha kemari. Gak usah jauh-jauh deh ya, gak usah jauh-jauh ya. Di sini aja, di inilah kayak di Bali gitu ya, kayak di Bali. Di Bali aja ya guys, itu ketika ada pelancong asing gitu ya, masih banyak yang nggak tahu, nggak pandai bahasa Inggris untuk nerima tamu guys gitu. Karena sekolah ya, dari sekolahnya, semuanya dari sekolah lah, karena kita belajar kan dari sekolah semuanya kan, nggak mungkin kita itu tiba-tiba pandai bahasa Inggris, pasti dari sekolah ya. Seharusnya yang harus dievaluasi itu sekolah di Indonesia itu harus dievaluasi. Jangan mentang-mentang, jangan hanya membanggakan ya, kita harus bangga punya bahasa sendiri, tetapi yang perlu diingat, bahasa Inggris adalah bahasa nomor 1 di dunia gitu. Kita lanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. yang buat aku kagum Ini dia, terhadap guys. sistem pendidikan di Malaysia adalah bahasa pengantar dalam belajar mengajar. Disclaimer, aku nggak ngebandingin antara Indonesia atau Malaysia ya, karena aku yakin pasti nanti ada pro kontra nih di kolom komentar. Tapi aku hanya sekedar mengagumi aja gitu. Kenapa aku kagum? Karena ternyata mostly perguruan tinggi di Malaysia itu bahasa pengantarnya pada saat belajar mengajar itu menggunakan bahasa Inggris. Menurutku ini sangat-sangat menguntungkan bagi mahasiswanya, karena dengan membiasakan diri ya otomatis kita dapat improve bahasa Inggris kita gitu. Sedangkan bahasa Inggris itu merupakan bahasa nomor 1 di dunia, jadi sangat-sangat penting ya. Maka dari itu beruntunglah kalau misalkan kalian berkuliah di Malaysia gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan kuliah di Indonesia juga nggak beruntung gitu ya, karena lagi-lagi aku tidak membandingkan antara Indonesia dengan Malaysia, melainkan aku hanya mengagumi aja. Ya, gue sendiri bangga lah punya bahasa sendiri. Dengan membanggakan bahasa sendiri itu ya harus lah ya, harus gitu. Orang Malaysia pun sama, mereka bangga dengan bahasa Melayunya, bahasanya sendiri itu bangga banget gitu. Bangga banget, tapi mereka itu ya di kurikulum belajarnya, gue heran juga guys. Gue tuh ketika baru-baru datang ke Malaysia itu, gue kagum gitu, karena anak kecil di sana itu udah pinter bahasa Inggris. Gue ada cerita guys, ada salah satu orang Indonesia yang anaknya itu lahir di sana karena ibunya dengan ayahnya itu bekerja di sana. Jadi anaknya itu sekolah di sana lah gitu, di Malaysia gitu. Gue herannya guys ya, itu umur 7 tahun. Anak itu umur 7 tahun, tapi cakap bahasa Inggrisnya guys. Luar biasa guys. Ya Allah, gue sampai pengen gitu ya. Di sini di Indonesia kalau kalian tahu ya,
Waktu gua sekolah itu nggak ada bahasa Inggris di sekolahku. Gue yakin di semua sekolah di Indonesia pada waktu itu belum ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris setelah gue tuh sekitar kelas 5 SD atau sekolah kebangsaan lah kalau di sana. Setelah 5 tahun gue sekolah di sekolah kebangsaan, kira-kira seperti itu. Kalau di sini kelas 5 SD, gue baru dapat pelajaran bahasa Inggris tuh. Ini gue ya dulu. Itu baru awal bahasa Inggris diajarkan di tempatku guys, di Indonesia gitu. Coba bayangkan guys. Orang-orang Malaysia itu pandai-pandai bahasa Inggris. Jadi orang asing datang ke sana itu nggak pening kepala untuk cari orang yang pandai bahasa Inggris. Tapi kalau di sini guys, iya. Tapi kalau di sini ketika ada orang asing datang ke sini, orang luar ya gitu ya, mau datang ke sini, aduh masih pening tuh mereka tuh cari orang yang pandai bahasa Inggris. Kadang pakai bahasa isyarat kayak orang apa ya, kayak kayak orang gitulah. Nggak usah jauh-jauh, yang sekarang aja, yang S1 itu belum tentu ya pandai, sudah di sekolah university nih, belum tentu pandai bahasa Inggris. Kita berlanjut aja guys. Gosip aja terus ini. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Rentetan kasus pencurian motor di Lumajang bikin 1.000 Miris sekali emang guys, miris sekali guys, bener. Akhir-akhir ini tuh bukan hanya di Lumajang ya. Itu di Lumajang itu kejadiannya beberapa hari yang lalu guys, gitu. Coba bayangkan guys. Punya anak sekolah guys, dicuri guys. Dan kejadiannya itu berturut-turut guys, berturut-turut 2 kali berturut-turut. Dan itu hanya berita yang viral guys. Kenapa viral? Karena itu milik mahasiswa, jadi viral. Masih banyak kejadian-kejadian yang nggak viral guys, yang tak banyak orang tahu, yang cuma ya orang-orang sini aja yang tahu. Nggak usah di Lumajang, di Jember, di jiran kampung sebelah kampung saya ini, 1 minggu 2 kali orang kena curi sapinya guys. Tapi bukan satu orang ya, satu kampung macam itu. 1 minggu satu kampung itu kena curi sapi 2 kali. Bayangkan. Dan sapinya nggak ketemu guys. Sampai sekarang nggak ketemu. Kejadian itu udah beberapa minggu yang lalu. Nggak ketemu guys. Entahlah kenapa bisa seperti itu. Ini yang perlu dievaluasi, yang perlu diperbaiki, ini siapa ini? Apakah kepolisian yang perlu bertanggung jawab di semua ini? Apakah aparat desa atau orang-orang yang punya jabatan di kampung-kampung, atau siapa ini? Soalnya nggak ada yang mau dipersalahkan ini guys. Udah 2 kali di kampung itu, di kampung sebelah saya ini, sapi guys, dicuri di sini guys. Kambing aja dicuri, apalagi di sapi guys. Mudah-mudahan kita diselamatkan semuanya guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Kenapa Indonesia ini tak mampu memberantas pungli-pungli ini di dunia nyata? Beda, pungli ini dekingan deh nih kuat. Kita nih Indonesia, negara yang berdaulat, masa kalah sama pungli-pungli? Pungli dari zaman dulu mungkin. Sebelum merdeka itu udah ada sih di sini itu pungli itu.
Ya gimana mau memberantas pungli yang ada? Orang di pemerintahan kita semuanya tukang pungli. Mungkin ya, mungkin. Sabar dulu ya, sabar dulu. Gak usah marah dulu ya. Pungli itu kan sama dengan itulah ya. Ya ngambil uang rakyat itu kan sama. Gimana coba gimana memberantas pungli? Orang yang mau berantas, yang mau nangkap, yang mau menangkap, yang mau bersihkan pungli itu orang-orang pungli juga. Jadi nggak habis-habis pungli di sini. Pungli. Ini kayak udah jadi budaya gitu ya. Jangan klaim ini ya, ini budaya kita. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih yang udah support channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, selawat.